perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan emas di sini. Tapi kecil-kecil gini, harganya nanti kalau dijual bisa sampai 3 juta. Banyuwangi, wilayah paling ujung timur Pulau Jawa yang menyimpan keindahan alam mempesona. Tidak hanya eksotisme pantai, pegunungan yang membentang luas juga menjadi pemandangan yang menyejukkan mata. Gunung Tumpang Pitu atau dalam bahasa Jawa berarti 7 bukit terletak di Kecamatan Pesanggerahan. Sebagian besar lokasinya terdiri dari hutan lindung, sawah, dan perkebunan. Namun siapa sangka, gunung yang berdiri kokoh ini menyimpan endapan mineral logam yang menjadi penunjang ekonomi masyarakat, yakni emas. Pemirsa, selama berabad-abad, emas selalu identik sebagai simbol kekayaan. Tidak heran endapan emas yang tersimpan seluas 11.000 hektar di timur Pulau Jawa, tepatnya di Banyuwangi, seakan menjadi magnet bagi para penambang yang ingin mencari keuntungan. Lalu seperti apa kehidupan para penambang yang setiap harinya berhadapan dengan maut untuk mencari nafkah? Selengkapnya di Indonesiaku. Untuk menuju lokasi tambang, kami harus menggunakan sepeda motor. Jalur yang kami lewati tidak mulus. Kontur jalan yang bergelombang menjadi tantangan tersendiri bagi para penambang sebelum mulai bekerja. Jalur ini tidak mungkin bisa dilewati saat hujan. Tanah yang licin tentu akan berbahaya. Beruntung kali ini cuaca mendukung untuk melakukan perjalanan menggunakan kendaraan. Tidak hanya jalur sempit dan menanjak, untuk sampai ke lubang emas, kami juga harus melewati jembatan kayu yang sudah nyaris rapuh. Jembatan ini biasa diganti setiap 3 bulan sekali. Apabila tidak berhati-hati, bukan tidak mungkin motor yang dikendarai bisa saja tergelincir dan jatuh. Setelah melewati perjalanan yang cukup ekstrim, kami tiba di lokasi. Tidak terhitung berapa jumlah tenda yang menyimpan lubang galian. Setiap tenda terpal berisikan penambang emas yang bekerja siang malam, dengan harapan bisa membawa pulang harta karun saat kembali ke rumah. Bebatuan di Tumpang Pitu diprediksi mengandung 2,3 gram emas per ton. Sejak tahun 2008, ratusan bahkan ribuan penambang pun mengadu peruntungan di sini. Status Gunung Tumpang Pitu sendiri terbagi menjadi hutan lindung dan hutan produksi. Namun batasannya tidak pernah jelas. Urusan perizinan pun tidak lagi dipertimbangkan bagi mereka yang lebih mementingkan kebutuhan perut. Wagianto dan 10 orang teman penambang lainnya menghabiskan 6 hari dalam seminggu di sini. Di hari pertama kerja, mereka selalu membekali diri dengan perlengkapan dan asupan makanan untuk 1 minggu. Pulang pergi setiap hari bukanlah sebuah opsi bagi mereka, karena menambang emas tidak kenal waktu. Hampir semua penambang emas di Tumpang Pitu lebih memilih untuk menginap 1 minggu penuh. Jauh dari anak istri menjadi resiko yang harus ditanggung untuk bisa menafkahi keluarga. Sebelum masuk, biasanya 2 orang penambang bertugas untuk mempersiapkan peralatan. Mulai dari bor sampai mengasah linggis yang sudah tumpul. Selain peralatan, para penambang juga mempersiapkan stamina dengan menyantap makanan terlebih dahulu. Makanan sederhana seperti ikan asin, sayuran, dan tempe biasanya menjadi menu utama karena bisa tahan lama sampai berhari-hari. Lereng Gunung Tumpang Pitu seakan sudah menjadi rumah bagi para penambang. Sementara kawanan 1 tenda yang menemani 24 jam dalam sehari inilah yang menjadi keluarga kedua. Setelah semua siap, pencarian emas dimulai. Satu persatu masuk ke dalam lubang sempit ini. Sementara ada 2 selang blower yang digunakan untuk membantu pernafasan di dalam tambang. Nah, pemirsa, biasanya kandungan emas itu ditemukannya di dalam tanah ataupun batuan yang mengandung mineral sulfida yang tinggi, dan ini biasanya berada di kedalaman 50 sampai 100 meter bahkan lebih.
Dan sekarang saya akan lihat seperti apa kerja penambang di dalam sini. Oh my god. Saya pun mulai memijakkan kaki perlahan-lahan. Sini pegangannya. Tak ada pengamanan khusus yang digunakan. Apabila salah pijak, siapapun bisa langsung jatuh dari ketinggian belasan bahkan puluhan meter. Saya hanya bisa mengikuti langkah para penambang dengan cahaya minim. Debu dan butiran tanah yang berjatuhan juga menyulitkan penglihatan. Ini sempit banget. Tiap hari kayak gini ya Mas ya kalau kerja. Ya ampun. Ini yang paling susah nyari pijakannya. Kalau misalnya salah injek bisa langsung jatuh. Sini Mas ya. Oh my god. Sini ya. Ini pegangannya di tali sini. Ini ada belakang lagi Mas. Sempit dan gelap. Rasa panik mulai menyelimuti saya dan membuat jantung berdebar lebih kencang. Apalagi saya tidak tahu secara pasti kemana arah lubang ini membawa. Tidak ada ruang untuk bergerak, sesekali kami bahkan harus berjalan jongkok. Ini udah pengap, sempit. Perjuangan yang luar biasa untuk mendapatkan emas di sini. Ini ada belakang lagi Mas ya? Ini lubangnya benar-benar pas. Cuman buat satu orang, nggak bisa lebih. Lanjut ke sini ya Mas ya? Pengambilan material dilakukan dengan mengikuti urat-urat emas yang berada di dinding goa. Ternyata, sesampainya di ujung, para penambang tetap saja memiliki ruang gerak yang terbatas. Biasanya, setiap penambang sudah memiliki titik kerjanya masing-masing. Ada yang mengumpulkan material menggunakan linggis dan palu, ada juga yang menggunakan drill atau bor. Nantinya, penambang lain bertugas untuk mengumpulkan bahan baku ke dalam karung. Sulit membayangkan bahwa mereka harus bekerja dengan kondisi berbahaya seperti ini setiap hari. Namun, ruangan gelap dan suara drill yang memekakkan telinga sudah menjadi teman sehari-hari. Lapisan tanah dan bebatuan yang di permukaan goa juga sudah pasti mengotori badan. Di dalam lubang tambang, para pekerja biasa menjadi lupa waktu. Di dalam, mereka tidak lagi bisa membedakan siang dan malam. Jam kerja pun tidak beraturan. Terkadang mereka bisa menghabiskan waktu 1 hari penuh dalam kegelapan demi mendapatkan kilauan emas. Kalau selama ini paling banyak berapa Pak kalau cair? Berapa Mas Cair? Paling ya sekitar 3 on 2 on. Ya, itu yang paling. 3 on 2 on. Itu berarti per orang berapa juta bisa? Bisa 5 sampai 7. Lumayan berarti ya. Tapi kalau misalnya kayak gini masuk ke dalam lubang ini tuh nggak takut resiko keselamatan gitu Pak? Ya sebenarnya takut, semua itu takut. Karena apa? Karena keadaan ya. Jadi kita sama teman-teman ya karena keadaan terbentur ekonomi ya. Akhirnya kita ya berusaha lah. Biarpun takut kita harus beranikan. Setelah sebagian material terkumpul, kami memutuskan untuk kembali ke permukaan. Biasanya lubang tambang memiliki tali pengulur untuk menarik karung-karung. Namun di sini Wagianto dan teman-temannya sudah terbiasa bekerja dengan cara estafet atau mengoper karung secara bergantian sampai di atas. Naik dulu. Untuk kembali ke permukaan dibutuhkan perjuangan yang sama seperti saat masuk ke dalam. Kondisi goa yang licin menjadi hambatan saat merangkak menyusuri jalur ini. Nah, pemirsa ini mungkin karena sempit, jadi kelihatannya sepi, cuma ada kita-kita doang di sini. Padahal di balik ini semua ada puluhan bahkan ratusan lubang galian yang sama seperti ini dengan aktivitas yang sama pula. Dan pastinya hal yang paling mengerikan adalah apabila ini semua bisa saja ambruk dan menimpa kami yang ada di dalam. Tapi ini semoga aja aman ya Mas ya. Lanjut ke atas kita. Oke.
Penggalian yang dilakukan tanpa pengukuran pasti seperti ini tentu berbahaya. Tidak terhitung berapa jumlah korban yang terperangkap atau tertimpa reruntuhan goa. Kami pun berjalan dengan pelan dan hati-hati sampai akhirnya cahaya dari luar menandakan bahwa kami sudah sampai. Setibanya di atas, pekerjaan belum selesai. Bebatuan yang didapat masih harus dihancurkan terlebih dahulu dengan cara ditumbuk menggunakan palu. Penghalusan seperti ini dilakukan untuk mempermudah proses pengolahan emas selanjutnya. Proses pemecahan batu sama melelahkannya dengan saat menambang di dalam lubang. Bedanya, mereka kini bisa ditemani cahaya matahari dan teman-teman untuk bercanda tawa. Para penambang memang sudah terbiasa bekerja bersama seperti ini. Suasana kekeluargaan pun terasa di tengah keletihan hari ini. Ya, bisa proses untuk mendapatkan emas memang panjang sekali. Gak cuma di dalam aja yang butuhkan jerih payah yang luar biasa, tapi sampai keluar lubang pun ini masih harus ditumbuk lagi sebelum nantinya diproses. Dan tidak heran di sini penambang memang biasanya pria semua. Hampir tidak ada ya Mas ya wanitanya yang bekerja sebagai penambang. Wanitanya hancur. Setelah penghalusan secara manual, karung-karung dibawa menggunakan sepeda motor sampai ke tempat pengolahan. Material emas pun siap untuk diproses. Umumnya penambang masih menggunakan cara tradisional untuk menyaring emas, yakni menggunakan mesin gelondong. Setiap kelompok penambang biasanya memiliki mesin gelondong sendiri. Namun ada pula yang harus menyewa. Material yang sudah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam tabung dengan dicampur air. Selanjutnya, gelondong dibiarkan berputar selama kurang lebih 3 jam. Setelah itu, air raksa atau merkuri dimasukkan ke dalam tabung. Cairan merkuri nantinya yang akan memisahkan emas dari material lain. Pengolahan dibiarkan lagi sampai 6 jam. Proses yang cukup lama memang, namun semua dijalani para penambang ini dengan sabar. Dengan harapan bisa mendapatkan hasil uang. Setelah proses gelondong selesai, cairan material dialirkan ke wadah berupa bak atau ember. Penyaringan dilakukan secara manual untuk mendapatkan air raksa yang sudah menangkap butiran emas. Lalu cairan merkuri kembali disaring menggunakan kain. Sisa emas yang dicari pun menempel di sini. Ya, serbuk kecil berwarna perak inilah yang mereka nanti-nanti dari hasil kerja keras mereka selama berhari-hari. Tapi kecil-kecil gini, harganya nanti kalau dijual bisa sampai 3 juta. Proses pengolahan emas belum selesai sampai di situ. Butiran emas kotor harus dibakar terlebih dahulu menggunakan fire gun. Pembakaran hanya memakan waktu 5 menit saja. Suhu panas dari api akhirnya membuat emas menjadi padat. Butiran inilah yang menjadi sumber penghasilan bagi para penambang. Nah ini dia pemirsa harta karun yang dicari para penambang. Tadi dari 8 sampai 10 karung hasilnya sekecil ini, hanya 8 gram. Tapi kecil-kecil gini harganya nanti kalau dijual bisa sampai 3 juta. Itu dibagi 10 orang. Dibagi 10 orang lagi nanti ya Mas ya. Potensi emas di Gunung Tumpang Pitu memang menggiurkan. Namun untuk membuat satu lubang galian saja diperlukan modal puluhan juta rupiah. Sebagian warga pun ikut mencari emas dengan cara yang lebih sederhana. Selain tenda-tenda penambang, lereng Gunung Tumpang Pitu juga diwarnai kehadiran para pendulang emas. Aliran air ini bukan berasal dari mata air gunung, melainkan dari lubang galian tambang emas. Di sepanjang aliran air, warga lain yang bukan penambang ikut mencari peruntungan di sini. Tidak ada bahaya tertimpa reruntuhan seperti di dalam lubang memang. Namun, air yang tercemar merkuri tak kalah buruk dampaknya bagi kesehatan kulit mereka. Para pendulang ini memanfaatkan material sisa atau limbah dari kegiatan tambang emas. Nandang adalah salah satunya.
Setiap hari, pria yang sudah lanjut usia ini mengumpulkan sisa material dari lubang galian. Setelah mengumpulkan cukup bahan baku ke dalam karung, batuan dibawa ke aliran air untuk disaring secara manual. Prosesnya hanya mengandalkan ember dan wadah yang biasanya berupa wajan. Material dilimbang dengan cara memutar wajan dan sesekali diaduk menggunakan tangan. Hal ini dilakukan agar emas tertinggal di bagian dasar. Sementara bahan ringan seperti batuan dan kerikil dibuang. Material berat yang tersisa biasanya berupa pasir hitam. Para pendulang hanya bisa berharap masih ada serpian emas yang tersisa dari pasir yang mereka kumpulkan. Rasa penasaran membuat saya ingin ikut mencoba mendulang emas seperti ini. Ternyata prosesnya tidak semudah pandangan saya. Batuan dan pasir yang mengendap di dalam air cukup berat untuk diangkat. Sementara proses memutar wajan juga harus dilakukan dengan teliti. Namun mereka yang sudah bertahun-tahun mendulang bisa melakukannya tanpa masalah. Biasanya serbuk-serbuk berwarna emas yang menempel di wajan bisa terlihat apabila dasarnya berwarna hitam atau gelap. Hasil dari pendulangan emas memang tidak seberapa apabila dibandingkan dengan mereka yang menambang dalam lubang galian. Namun, hasilnya yang cukup menguntungkan membuat para pendulang selalu kembali. Nah ini udah sepi gini kenapa masih mau nyari Pak? Ya, di rumah itu nggak ada kerjaan, Pak. Oh. Daripada di rumah nongkrong, pemasukan nggak ada, keluaran pasti ya. Kalau di sini walaupun sedikit masih dapat ya Pak? Ya, kalau di sini tuh pokoknya kita mau kerja udah dapat. Sehari bisa 100.000 minimal. Sejak dulu, perburuan emas di Gunung Tumpang Pitu sudah menjadi pendongkrak ekonomi masyarakat. Namun, eksploitasi yang dilakukan secara besar-besaran kini berdampak pada kondisi hutan yang tidak terawat. Tambang-tambang emas yang tidak lagi menghasilkan dibiarkan begitu saja. Rumus dari kita, ini kan rakyat, ini kan urusannya perut. Kita halau berkali-kali, kalau urusan ekonominya tidak teratasi, mereka akan terus seperti peta umpet akan lari ke atas. Maka kerusakan akan di mana-mana. Maka yang kita kerjakan adalah waktu itu membuka kawasan wisata baru namanya Pulau Merah. Nah, dengan dibukanya kawasan Pulau Merah yang tidak jauh dari Tumpang Pitu, nah sekarang penambang liarnya mulai berkurang karena sudah ada alternatif. Eksploitasi emas yang dilakukan secara besar-besaran selama bertahun-tahun mengakibatkan hasil emas terus menurun. Mereka yang tidak sabar atau terlanjur rugi akhirnya meninggalkan pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa ini. Sebagian penambang emas justru beralih menjadi penambang batu mulia. Pekerjaan yang tidak kalah menguntungkan di tengah besarnya minat masyarakat terhadap batu akik. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, hanya cangkul, linggis, dan palu. Kedalaman lubang pun bervariasi. Ada yang hanya 50 cm, ada pula yang menggali sampai kedalaman 2 meter. Mereka pun sebenarnya tidak tahu secara pasti batu apa yang dicari. Para pekerja hanya bisa mengumpulkan jenis batu yang dianggap menarik dan berharap hasil temuan mereka bisa diolah menjadi rupiah. Pak, ini biasanya seminggu berapa kali ke sini? Saya setiap hari. Setiap hari ke sini? Setiap hari. Terus kalau misalnya dari nyari-nyari batu gini bisa untung berapa itu Pak? Nggak untung. Nggak tentu? Rata-rata gitu? Kadang 50, kadang ya sama sekali nggak dapat. Kalau nggak ada orang beli. Salah satu jenis batu yang tengah digandrungi masyarakat Banyuwangi adalah batu rubah alias batu merah putih yang bisa berubah warna. Batu ini nilainya bisa mencapai jutaan rupiah. Pantai Pulau Merah menjadi salah satu lokasi penjualan batu akik. Batu-batu yang sudah diolah menjadi berbagai perhiasan cantik ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung, baik pria maupun wanita. Tidak diragukan lagi,
penjualan batu akik bisa menjadi sandaran ekonomi warga. Ya, hasil tambang dari alam Banyuwangi begitu melimpah. Tak heran, sebagian warga yang berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik berbondong-bondong beralih pekerjaan, tanpa peduli dengan resiko dan keselamatan jiwa mereka.